Belakangan sih siluet sepatu basketnya Puma lagi keren-keren ya. Siluetnya ya, bukan performance-nya. Jadi bentuknya, desainnya gitu tuh lagi keren-keren lah, enak dilihat. Salah satunya sepatu ini juga gue tertarik nge-review karena siluetnya. Siluetnya menurut gue keren banget. Gila. Yo, what's good abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Fadli Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue akan ngebahas initial review sepatu basket Puma Scoot Zeros. Ini merupakan signature shoes milik Scoot Henderson, pemain dari Portland Trail Blazers. Dia waktu itu draft pick ketiga, diambil sama Portland Trail Blazers. Jadi harusnya itu menjanjikan ya, secara draft pick peringkat 3 teratas gitu kan, top 3 lah bisa dibilang. Jadi kayaknya Puma juga kegocek sih. Udah pede banget gitu sign si Scoot Henderson, dibikinin sepatu signature. Ternyata kalau dilihat sampai saat ini permainannya tidak begitu cemerlang lah ya, bisa dibilang. Statsnya biasa aja, di bawah 15 poin per game kalau nggak salah. Ya, tapi nggak tahu, mungkin ini merupakan masa transisi bagi Scoot Henderson. Mungkin dia kaget juga sama level permainannya NBA. Mudah-mudahan setelah seiring berjalannya waktu udah biasa gitu ya, mungkin bisa makin oke mainnya. By the way, harga retail sepatu ini adalah 1,7 juta, termasuk murah menurut gua, mengingat ini merupakan sepatu signature ya kan, dimana sepatu basket Puma signature yang lainnya itu kayak Melo, terus kayak Puma Stewie, itu di atas 2 juta retail price-nya. Jadi ini termasuk murah lah, 1,7 juta. Tapi kalau udah ngelihat spesifikasi teknologi yang ada di sepatu ini, ya bisa dimengerti sih kenapa dijual dengan harga segitu. Nanti gue akan bahas lebih lanjut. Apalagi si Scoot Henderson-nya juga nggak menjual amat lagi kan. Jadi ya wajar lah harga segitu. Dan colorway yang udah masuk ke Indonesia untuk sepatu ini tuh ada, ini yang gue pegang ini namanya Peach Georgia. Terus ada lagi yang kolaborasi dengan Cheetos, dan yang paling baru itu ada Northern Lights. Gila sih, menurut gue ketiganya punya colorway yang keren. Ini sepatu tuh punya colorway yang keren-keren menurut gue. Udah siluetnya keren, colorway-nya juga keren-keren lagi. Salut sih sama tim desainnya Puma Scoot Zeros ini. Nah, sekarang mari kita bahas material dan fitur-fitur apa aja yang ada di sepatu Puma Scoot Zeros ini. Kita mulai dari outsole. Outsole-nya pakai solid rubber full, traction pattern-nya herringbone. Terus ada kayak traction pods lagi terpisah di bagian forefoot, itu pakai traction pattern hexagonal. Yang herringbone ini dibikin tebel-tebel banget gitu, terus kalau gue dorong-dorong juga keras-keras gitu sih. Nah, sedangkan yang hexagonal tipis-tipis, dan kalau gue dorong-dorong agak lentur gitu loh. Jadi kayaknya kalau gue lihat tuh yang si traction herringbone yang tebel-tebel ini lebih ditujukan untuk durability. Jadi kayak abas kalian pengen pakai sepatu ini buat tempur di lapangan outdoor, jadinya lebih awet nih traction herringbone-nya. Nah, sedangkan kalau traction yang hexagonal yang tipis-tipis ini kayaknya ditujukan untuk lebih ngegrip lagi di lapangan indoor. Jadi tractionnya keren sih, punya dual function di lapangan outdoor, di lapangan indoor. Tapi nggak tahu ya apakah beneran bisa bekerja dengan baik di kedua lapangan. Nanti kita lihat di performance review. Nah, yang keren outsole-nya ini dibikin overlap kayak bentuk taring gitu, naik sedikit sampai ke bagian upper. Selain secara estetik dilihatnya keren banget, tapi ini punya fungsi untuk memberikan lateral support juga. Kemudian untuk midsole-nya mereka menggunakan full length Pro Foam. Si Pro Foam ini tuh sama dengan yang ada di Puma Playmaker Pro yang kemarin udah gua review tuh. Jadi di sini terjawab sudah kenapa tadi di awal gue bilang harga retail 1,7 juta. Kalau dibilang murah sebagai sepatu signature, iya sih, tapi kalau dari segi spesifikasinya rasanya bisa dimengerti. Karena cuma dengan cushioning Pro Foam ini, dimana kalau di Puma Playmaker Pro itu harganya cuma 1,4 juta kan, harga retailnya Playmaker Pro. Nah, sepatu ini beda 300.000 dari Puma Playmaker Pro dengan spesifikasi cushioning yang sama loh, nggak ada tambahan apa-apa di sepatu ini.
Dan si Pro Foam ini tuh cenderung berat biasanya. Jadi dia tuh kayak high density foam gitu. Jadi emang foamnya tuh padat gitu ya. Berasa sih kalau dipegang gini agak berat nih sepatu, dan beratnya berasa kayak di bawah doang. Jadi memang yang bikin berat tuh si Pro Foamnya sama paling rubber outsole-nya ini. Nah, lanjut ke upper materialnya. Ini gue demen banget sih sama upper materialnya. Gue selalu demen dengan upper material yang tidak full bahan fabric semua gitu ya, tapi dicombine sama material synthetic leather kayak gini nih. Ini asik banget sih dilihatnya. Feelsnya juga lebih asik menurut gue di kaki kalau ada perpaduan bahan synthetic leather kayak gini. Kalau gue pegang bahan synthetic leathernya ini berasa lentur sih, jadi nggak keras gitu. Kayaknya synthetic leathernya memang dikasih yang agak tipis mungkin ya. Di bagian heelnya itu dikasih material nubak. Gokil, ini sih sentuhan yang bikin sepatu ini berasa mewah sih. Terus ada bahan nubak juga tuh di lace locks-nya yang ada logo Puma itu. Sisanya selain material synthetic leather itu ada material fabric sedikit di bagian toe area, terus juga di bagian samping-samping sepatunya. Logo Pumanya keren banget sih, dibikin kayak apa ya, ini kayak flame gitu ya, flame warna hijau gitu. Gokil, ini asik banget sih dilihatnya. Untuk material talinya standar yang kebanyakan dipakai di sepatu-sepatu basket. Kemudian material lidah itu pakai material fabric yang sama dengan material toe maupun area samping sepatu ini. Padding lidahnya tebel, gokil, padat juga. Logo Scott di bagian lidahnya ini juga keren banget. Di sablon doang sih, tapi sablonannya dibikin emboss gitu, dibikin nimbul. Kemudian untuk padded collarnya juga sama, tebel-tebel juga, padat-padat. Wah, ini sepatu sih nggak pelit padding sih. Terus dibuat sculpted juga, menjorok ke dalam gitu supaya nggak ada masalah heel slip. Kemudian untuk insole-nya tidak bisa dilepas, dilem, tapi kalau gue tekan-tekan ini ya ortholite insole standar lah, nothing special. Ada logo Scoot di situ sama tulisan Puma Basketball. Di bagian belakang ada internal TPU heel counter. Kalau gue pencet-pencet cukup keras sih, ketinggian juga oke, lebarnya juga oke. Pull tabnya kelihatan asik sih, menambah estetik warna hijau gitu, dibikin ada dua lubang gitu kayak untuk dua jari gitu. Kemudian sepatu ini juga sudah dilengkapi dengan shank plate, jadi secara torsional support sudah memadai. Tuh, susah untuk dipelintir, dibengkok-bengkokin, gokil. Ini rigid banget sih. Oke, sekian initial review gue untuk sepatu basket Puma Scoot Zeros ini. Ini merupakan sepatu yang gue nggak peduli speknya apa, nggak peduli enak apa enggak, murni gue pengen nge-review ini karena siluetnya keren aja gitu. Dan ini dipakai casual juga menurut gue oke banget loh, cocok banget. Potongannya juga mid ke low lah ya, ini lebih mid ke low, nggak ke high. Paling colorway-nya aja sih yang bikin agak susah untuk matchingin dengan outfit. So, buat abas kalian yang tertarik ngekop sepatu ini, nanti gue akan tinggalin link pembeliannya di deskripsi video bawah. Cek aja di situ. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus. You know what to do. I'm Ferdy Brainwash. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.